Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi bimbingan konseling tentang mengenal bakat dan minat kita. Karena di dalam diri kita memiliki banyak bakat dan minat yang mungkin masih belum dipahami. Nah, memahami bakat dan minat sendiri termasuk hal yang memang gampang-gampang susah, tergantung dari kemampuan kita untuk memahaminya. Apakah dari sudut pandang kebiasaankah atau dari hasil tes seperti psikotes dan lain sebagainya. Untuk mengenal bakat yang kita miliki bisa dilakukan dengan melihat potensi yang dimiliki atau mengikuti tes bakat dengan memadukan antara potensi dan tes bakat. Apakah berhubungan atau tidak? Selanjutnya yaitu ada cara mengembangkan bakat. Pertama, adanya dukungan dari lingkungan, ya, seperti fasilitas, biaya, dan sumber daya manusia. Kalau tidak ada dukungan dari lingkungan, yang tentu tidak akan jalan. Yang kedua, melatih atau mengelola bakat agar lebih berkembang lagi. Dan yang ketiga, memahami hambatan dan mencari solusi, serta yang terakhir, adanya keberanian untuk berkembang. Nah, inilah yang menjadi kunci utama adanya keberanian. Yang pertama, kita coba kaji pengertian ya. Jadi pengertian bakat merupakan satu potensi ya yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir, yang tentunya masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai satu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus ya, misalnya seperti kemampuan berbahasa Inggris, bermain musik, ya, menari, dan lain sebagainya. Nah, seseorang yang berbakat memiliki kemampuan belajar dengan tempo yang relatif singkat dibanding orang lain, namun hasilnya justru mereka lebih baik. Adanya bakat dalam diri seseorang membuat orang tersebut dapat menguasai bidang tersebut dengan cepat. Ya, misalnya seseorang yang memiliki bakat melukis, dia akan lebih cepat mengerjakan pekerjaannya dibanding seseorang yang memang kurang berbakat pada bidang itu. Sekarang ini, ya, masih banyak di antara kalian yang belum mengetahui bakat apa yang dimiliki, padahal setiap individu dilahirkan dengan kehebatan bakat masing-masing, ya, termasuk kalian ini hebat-hebat, ya. Namun banyak orang yang sukses di bidangnya karena mereka berbakat, tetapi hal ini terdapat aspek lain yang tersalurnya bakat tersebut. Aspek itu biasa disebut dengan minat. Lalu apa sih minat itu? Nah, mari kita simak. Minat merupakan suatu aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberikan kesenangan atau kenikmatan. Selain itu, minat juga dapat menjadi indikator dari kekuatan atau keinginan seseorang pada lingkungan tertentu. Ia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Nah, dari kedua pengertian di atas, tentunya ada persamaan dan perbedaan berkaitan dengan bakat dan minat, agar kalian tentu tidak menjadi bingung. Persamaan dan perbedaan. Ya. Dari pengertian keduanya, persamaan bakat dan minat sama-sama perlu adanya pengembangan melalui belajar, agar kemampuan dan keinginan yang ada dapat menjadi sesuatu yang nyata. Sedangkan perbedaan bakat dan minat yaitu bakat adalah natural atau bawaan ya, terlepas dari aspek suka atau tidak suka, dan juga aspek kinetik ternyata lebih dominan, tidak mudah berubah dan permanen, sedangkan minat dipengaruhi oleh lingkungan dan hasil belajar atau pengalaman yang lebih berorientasi pada hobi ya, dan mudah berubah sesuai dengan perkembangan masing-masing. Nah, jenis-jenis bakat, ada beberapa jenis bakat yaitu secara umum dan khusus. Kalau bakat umum merupakan kemampuan yang merupakan sifat umum ya, artinya setiap orang memiliki dan mampu melakukannya. Contoh bernyanyi, memasak ya, dan lain sebagainya. Sedangkan bakat khusus
merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki bakat tersebut. Contohnya seperti kemampuan bermain alat musik, ya, kemampuan berbahasa, olahraga, dan lain-lain. Bakat khusus, ya, ada beberapa bakat khusus. Pertama, bakat verbal, yaitu bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Sedangkan bakat numerikal ini berupa konsep dalam bentuk angka. Nah, bakat abstrak yaitu bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi membentuk pola, rancangan, dan juga diagram. Nah, berikutnya ada bakat skolastis, yaitu merupakan kombinasi kata-kata dengan angka-angka, kemampuan dalam penalaran, mengurutkan berpikir dalam pola sebab akibat, ya, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan dan konseptual atau pola numerik. Hal ini merupakan kecerdasan para ilmuwan dan ahli komputer, biasanya seperti itu. Ada juga bakat mekanik, ya, tentu sudah paham ya bakat mekanik ini tentang prinsip umum ilmu pengetahuan alam, ya, tata kerja mesin, alat-alat, dan lain sebagainya. Kemudian bakat spasial. Bakat spasial ini merupakan bakat untuk mengamati, menceritakan dalam pola dua dimensi atau berpikir dalam tiga dimensi. Bakat ini merupakan pekerjaan untuk para arsitek, ya, fotografer, pilot, dan insinyur mesin. Kemudian ada juga bakat kecepatan. Nah, ketelitian klerikal yaitu tentang tugas menulis, ya, ramu-meramu di laboratorium, di kantor ini biasanya lebih pada bakat kecepatan. Kemudian bakat linguistik atau bakat bahasa ini biasanya para jurnalis, ya, stenograf, penyiar, editing, ya, pramugari, dan lain sebagainya. Macam-macam minat, ya, kita beralih ke banyak-banyak minat yang biasa dikembangkan. Minat-minat yang diekspresikan misalnya, ya, seseorang yang mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata-kata tertentu. Ya, misalnya seseorang mungkin mengatakan bahwa dirinya tertarik dalam mengumpulkan miniatur, ya, koran-koran bekas, atau benda-benda yang bisa dimanfaatkan. Kemudian minat yang diwujudkan, yaitu seseorang dapat mengungkapkan minat bukan melalui kata-kata, melainkan dengan tindakan atau perbuatan, yaitu ikut serta dan berperan aktif dalam suatu kegiatan, misalnya kegiatan olahraga, kegiatan di organisasi, pramuka, pencinta alam, dan lain sebagainya. Ini adalah minat yang diwujudkan. Kemudian ada minat yang diinventariskan, yaitu seseorang menilai minatnya agar dapat diukur dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang diberikan. Nah, demikian materi tentang minat dan bakat. Nah, kalian bisa mencari sumbernya di Google tentunya. Dan terakhir, sekian dan terima kasih. Semoga dengan adanya tayangan ini kalian lebih memahami bakat dan minat masing-masing. Sukses selalu dan semoga kalian berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.